Dianggap parasit keluarga. Bab 46. Sore nyaris petang, Sofia dan Kalandra juga berangsur pamit. Semuanya sudah beres dan di sana juga sampai langsung diadakan syukuran. Widi juga tampak jauh lebih bisa menerima kenyataan. Widi langsung cekatan mengurus ketiga anaknya. Walau tampak sangat berat, Widi juga sudah mulai mau berkomunikasi layak dengan Sofia. Begitu juga dengan Ibu Rusmini yang tampak sangat patuh kepada Sofia. Aku punya banyak mata-mata. Kalau ada apa-apa, mereka pasti bantu. Asal kalian juga jadi Ted David yang umum. Kalau Agus sampai datang macam-macam, mereka juga siap gebukin tuh orang biar otaknya balik lempeng. Ucap Sofia sambil menatap Widi yang membawa ketiga anaknya, ditemani Ibu Rusmini. Kelimanya melepasnya hingga depan mobil Kalandra. Karena Widi kembali menangis dan terisak sangat rapuh, Sofia yang masih belum mengurus Daim karena bocah itu masih menempel nyaman kepada Kalandra, berangsur memberi sang adik pelukan. Bangkit, Di. Kamu boleh nangis, tapi jangan lama-lama. Kamu juga boleh sedih, tapi jangan lama-lama juga. Toh buat apa kamu nangisin laki-laki enggak berguna kayak Agus? Fokus ke lembaran baru kamu, anak-anak kamu butuh kamu. Mungkin apa yang aku lakukan terbilang kejam. Namun percayalah, setelah nanti otak kamu waras, kamu pasti akan berterima kasih. Mamak juga. Kalau Mamak benar-benar sayang Widi, Mamak harus bantu Widi lepas dari orang-orang seperti Agus. Setelah Widi dan Ibu Rusmini kompak mengangguk paham, keduanya kompak meminta maaf sekaligus mengucapkan terima kasih. Sofia benar-benar pergi. Sofia pergi setelah sebelumnya juga sampai memeluk ketiga anak-anak Widi, satu persatu. Sofia juga sampai memberikan sejumlah uang kepada ketiganya. Gerimis mengguyur bertepatan dengan mobil Kalandra yang perlahan pergi dari sana. Widi dan Ibu Rusmini pun bergegas masuk ke dalam rumah yang walau ukurannya hanya seperempat rumah sebelumnya, mereka yakini akan jauh lebih berkah. Di dalam mobil, Kalandra yang tak lagi membantu Daim, berangsur menggunakan tangan kirinya untuk mengelus kepala Sofia penuh sayang. Kamu tahu, alasanku sayang banget ke kamu. Karena kamu memang sangat beda dari yang lain. Kamu selalu bisa menempatkan diri. Walau kadang aku syok, kamu yang kelihatan pendiam banget dan lihat wajah kamu saja adem, kok bisa lebih menyeramkan dari calon arang, ucap Kalandra. Ketika akhirnya tatapan mereka bertemu, Sofia langsung meringis memasang wajah tak berdosa. Tapi asli, Mas. Aku beneran sedih banget, lagi ingat yang dulu-dulu. Sambil menahan senyumnya, Kalandra berkata, enggak apa-apa, kamu kan manusia, bukan calon arang. Normal kalau kamu sedih, yang penting jangan lama-lama. Tapi kan calon arang itu manusia juga loh Mas. Kalau enggak salah, dia semacam dukun sakti gitu, kan? Masa iya Mas menyamakanku dengan dukun sakti? Rengek Sofia. Kalandra tertawa. Untung saja Daim tidak bangun. Kamu bahkan lebih sakti dari dukun sakti, Yang. Buktinya kamu bisa dengan mudah bikin aku sayang banget ke kamu, kan? Ya ampun. Sofia langsung kikuk dan susah payah menahan senyumnya. Meski Sofia sadar Kalandra sedang merayunya, pada kenyataannya hatinya memang langsung tersentuh. Rayuan barusan sudah langsung membuatnya berbunga-bunga. Ia menjadi sibuk tersipu sekaligus kesulitan mengakhirinya. Yang. Buat yang tadi itu, yang kamu nyaranin Agus buat ngepet. Jujur,
aku enggak sepenuhnya setuju, ucap Kalandra ketika akhirnya mereka sampai di tempat parkir bagian depan rumah sakit. Ia baru saja mematikan mesin mobilnya. Sofia yang jujur saja merasa sangat lelah karena setengah hari ini sibuk marah-marah, menatap bingung Kalandra. Itu. Ya ampun Mas, itu kan hanya perumpamaan. Yang namanya marahkan mulut pasti asal ngomong juga, apalagi yang dimarahi sekelas Agus. Kalandra tertawa kecil kemudian menatap Sofia sambil menarik kunci mobilnya. Kalau Agus dan Widi beneran ngepet, gimana? Mendengar itu, Sofia langsung syok. Ya ampun, ucapnya yang juga sampai sesak napas saking tak habis pikirnya andai apa yang Kalandra khawatirkan, benar-benar terjadi. Andai itu sampai terjadi, aku sirep, aku matiin lilinnya biar pas beraksi, ketangkep tuh si Agusnya. Heran, masa ia beneran mau ngepet? Berbeda dengan Sofia, Kalandra justru makin asyik tertawa. Aku ya greget, tapi ya lucu juga. Kamunya kalau lagi marah malah nyerocosnya jadi lawak. Kalandra mengangguk-angguk. Tapi syukurlah, Agus sudah pergi. Moga setelah ini, Widi sama Mamak bisa hidup lebih baik lagi. Gimana sih ya, Mas? Mau gimana pun, mereka kan keluargaku. Sekesel apapun, aku beneran kurang greget kalau belum bikin mereka sadar. Enggak apa-apa aku keluar banyak uang, enggak apa-apa modal buat buka rumah makan malah abis buat urusin mereka. Daripada uang itu buat modal nikah si David sama Jihan dulu, kan? Ya mending buat modal adik sama mamaku biar mereka mikir. Semoga setelah ini, mereka beneran bisa lebih baik. Sofia menghela napas berat sambil tertunduk pasrah. Intinya kan, selagi bisa diselamatkan, enggak apa-apa ibaratnya sekarang rugi bandar, yang penting ke depannya mereka enggak jadi parasit lagi. Daripada nasib mereka enggak beda dengan keluarga si David. Ibaratnya, apa yang aku bisa lakukan buat menyelamatkan mereka, dan mereka pun mau berubah, pasti aku lakukan. Mumpung aku belum nikah, dan mumpung aku masih bisa kerja, insya Allah rezeki pasti selalu ada. Biar adik sama mamaku juga mandiri. Aku beneran ingin mereka mandiri dengan caraku, biar aku juga bisa tenang. Aku enggak mau ngikutin cara David yang beneran sudah bikin semuanya hancur. Sekarang, aku juga enggak akan diem seperti dulu karena enggak semua orang, termasuk keluargaku mikir, diemnya aku ini ibarat karena aku enggak suka dengan cara mereka. Kalandra yang menyimak, berangsur mengangguk-angguk. Ke depannya, aku enggak akan menempati rumahku dan Bilqis lagi, ucapnya. Mendengar nama Bilqis disebut, Sofia langsung gugup. Itu sih terserah Mas. Gimana nyamannya Mas? Aku yakin Mas akan melakukan yang terbaik. Tentu Kalandra tidak lupa, tanpa bujuk rayu Sofia agar ia mengikhlaskan Bilqis, bisa jadi sampai detik ini, Kalandra masih yakin istri pertamanya itu masih hidup. Rumah itu terbilang strategis. Menurut kamu, mending dijual buat modal rumah makan kamu. Apa kamu mau bikin rumah makan di situ saja? Ucap Kalandra. Di hadapannya, Sofia langsung ia pergoki panik. Sofia mengerjap beberapa kali sambil menghela napas cepat. Mas, keluh Sofia. Kalau rumah makannya di situ, posisinya masih sangat dekat dengan rumah orang tuaku. Nantinya setelah menikah, kita tinggal di rumah orang tuaku biar orang tuaku enggak kesepian. Apalagi kalian kan sama-sama sudah kenal. Sudah dekat malahan.
Mama sama bapakku pun mau bantu-bantu. Mengenai stok peternakan, sudah mulai disediakan. Mas, gimana sih, yah, ngomongnya. Gini loh. Mau nikah sama kamu saja, aku sudah dapat banyak fitnah sana-sini. Aku dibilang main dukun gara-gara Mas mau nikahin aku, ucap Sofia yang terpaksa jujur. Apa kabar kalau aku sampai pakai rumah Mas dan Mbak Bilkis buat rumah makan? Aku mau nunggu saja, ngumpulin modal sendiri. Pasti bisa. Iya, aku percaya kamu bisa, tapi apa salahnya kalau aku juga bantu? Lagian, rumah itu sepenuhnya uang aku sama orang tua aku, walau awalnya memang niatnya untuk aku dan Bilkis. Namun karena sekarang Bilkis sudah enggak ada dan yang Bilkis butuhkan pun bukan rumah itu, melainkan doa terbaik kita, apa salahnya? Bahkan aku yakin, Bilkis pasti juga senang lihat kita. Dia pasti senang banget karena wanita seperti kamu yang aku pilih. Kalandra meyakinkan. Terus yang fitnah-fitnah itu. Paling ya sekelas Jihan dan keluarganya, kan? Heran ya, mereka terkenal dengan keluarga paham agama. Mereka sudah haji dan terbiasa umroh. Jangan-jangan, mereka hajinya enggak mabrur tapi malah ngesot. Haji ngesot. Batin Sofia yang sudah cekikikan. Mohon maaf, Mas. Itu maksud haji ngesot kayak apa? Ucapnya sengaja bertanya sekaligus bercanda. Ya kayak Jihan dan keluarganya. Menjadikan agama sebagai kedok buat kepentingan pribadi dan dampaknya kena semua. Setelah Kalandra menjadi mengomel, ia kembali meminta Sofia buat berpikir. Menjual rumah pribadinya untuk modal membangun rumah makan, atau langsung menjadikannya sebagai rumah makan. Tanpa bermaksud meragukan ketulusan Mas, nanti Mas tolong bahas ini saat ada orang tua Mas. Biar kita sama-sama bahas, baiknya bagaimana. Jadi, aku beneran belum bisa kasih keputusan. Keputusanku nanti, dari hasil pembahasan kita bersama orang tua Mas. Ini kan terbilang sensitif kan, Mas? Jangan sampai karena ini, hubungan kita malah jadi enggak baik, yakin Sofia. Kalandra menggeleng pelan sambil menatap Sofia penuh keyakinan. Enggak gitu, Yang. Orang tuaku beneran enggak gitu dan kamu pun sudah tahu, kan? Sofia mengangguk-angguk. Iya, Mas. Orang tua Mas beneran baik banget. Mereka beneran baik banget kayak Mas. Maksudku, biar sama-sama enak, untuk soal rumah Mas itu, kita bahasnya sambil duduk bareng. Diobrolin gimana baiknya. Tapi kamu mau, kan? Todong Kalandra memastikan, memperlakukan Sofia penuh keseriusan. Sofia langsung diam dan sampai lupa bernapas untuk beberapa saat. Sebab seperti yang baru saja ia katakan, kepastian yang Kalandra minta sekarang sangat sensitif. Kalau Mas dan orang tua Mas mendukung, aku mau. Karena Sofia tidak mau, hubungannya dan Kalandra maupun orang tua Kalandra yang sudah sangat baik, menjadi kurang baik bahkan fatalnya rusak, gara-gara perkara rumah. Kalandra mengangguk-angguk. Orang tuaku pasti dukung. Aku lebih-lebih. Soalnya kalau harus nunggu kamu ngumpulin modal, ucapnya yang langsung ditahan oleh Sofia. Enggak apa-apa, Mas, lama. Yang penting semuanya baik-baik saja, yakin Sofia. Bukan gitu. Aku lihat kamu saja sudah capek banget. Kamu urus semuanya. Lepas dari keluarga David, kamu juga urus habis-habisan keluarga kamu. Ya materi ya emosi.
Ini beneran menguras tenaga sama pikiran kamu, dan aku enggak mau ini terus berlanjut. Kedepannya pun, aku akan tetap bantu urus keluarga kamu, walau caraku mungkin akan tetap keras. Karena enggak beda dengan kamu, aku juga ingin, keluarga kamu mandiri. Aku ingin, keluarga kamu juga sukses atau minimalnya, mereka bisa hidup layak dan amit-amit jangan sampai kayak keluarga David. Yakin Kalandra? Sofia yang langsung diam kemudian menunduk, ia pergoki menangis. Jangan nangis. Kalandra menyapu setiap air mata Sofia menggunakan kedua jemarinya. Sofia tetap menunduk sambil mengangguk-angguk. Terima kasih banyak, Mas. Jangan terima kasih teruslah ya. Kamu sudah terlalu sering terima kasih, ucap Kalandra yang malah mencubit gemas kedua pipi Sofia. Kira-kira Mas. Ini KDRT namanya, protes Sofia sambil menahan tawanya. Kalandra ikut tertawa disusul Daim yang merengek karena kaget dan terbangun. Namun, mereka buru-buru menunduk lantaran di depan sana ada Pak Haji yang keluar dari area kantin. Pak Haji menuju motornya kemudian pergi dari sana. Tuh almarhum masih hidup. Dia enggak ada kapoknya, ya. Keluh Kalandra. Aku yakin, alasan dia kesini karena dia nyariin kamu. Sempat kesal juga dengan kehadiran Pak Haji di sana, tapi ucapan Kalandra kepada Pak Haji malah membuat Sofia sibuk menahan tawa. Ya sudah Mas, aku urus dapurku dulu. Ya sudah. Aku ikut jaga-jaga di sana. Kalandra buru-buru turun. Memutari mobil bagian depan kemudian membukakan pintu untuk Sofia. Sampai sekarang, Sofia masih sibuk menahan tawa dan wanita itu berdalih akibat almarhum Pak Haji yang masih berkeliaran dan memang belum meninggal.